Okay, good morning, our student class 8. Let us continue our lesson. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita di kelas 8. Jadi sesuai dengan kurikulum darurat Menteri Pendidikan kita langsung pada pembelajaran tentang keharusan pada bab 3. We know what to do. Jadi bab 3 kita tahu apa yang kita lakukan. Kita akan mempelajari to give suggestion. Ya, to give suggestion untuk mempelajari saran, dan to state rules and obligation untuk menyatakan aturan dan kewajiban. Oke, page 34. Halaman 34, observing and asking question, mengamati dan menanyakan pertanyaan. We will read to each other. The teacher advised to use more English with each other. Kita akan saling membaca nasihat guru untuk menggunakan bahasa Inggris dengan yang lain. Here are what we will do. Di sini adalah apa yang kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reading the suggestion. Ya. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati kepada guru kita membaca saran. Second, kedua, we will repeat the suggestion. Kita akan mengulangi saran tersebut after him or her, setelah dia, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then, kemudian in group we will say, not read to each other all suggestion like the example below. Kemudian dalam grup kita akan mengatakan, ya, kita akan membaca, tidak membaca kepada yang lain tentang semua saran, seperti contoh di bawah. We will say the sentences loudly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut loudly dengan keras, clearly dengan jelas, and correctly dengan benar. We will use more English now. Kita akan menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friend in English. Kamu seharusnya atau harus menyapa saya dan temanmu dalam bahasa Inggris. You should ask question in English. Kamu harus atau seharusnya menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Kamu harus salam berpisah dalam bahasa Inggris juga. But don't worry, when you need, I will help you. Tapi jangan khawatir, ketika kamu membutuhkan, ketika kamu butuh, saya akan membantumu. I am sure you all are ready to use English with me and your friend. Oke, saya yakin kamu semua siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan temanmu. You should not be ashamed to use English with me. Kamu tidak seharusnya malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu tidak seharusnya malu untuk berbicara dan menulis kepada yang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. You should be sure that you can do it because I will always help you. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu dapat melakukannya karena saya akan selalu membantumu. Jadi di sini kita akan belajar kata should, artinya adalah seharusnya, atau should not, tidak seharusnya atau tidak harus. Jadi tadi should artinya harus atau seharusnya. Baru kata kedua adalah should not, artinya tidak harus atau tidak seharusnya, ya. Jadi pelajaran kita di bab ini adalah menggunakan kata should dan should not. Should tadi artinya adalah harus atau seharusnya. Baru yang kedua adalah should not, tidak harus atau tidak seharusnya. Oke, next page 35, halaman 35. Observing and asking question, artinya tadi mengamati dan menanyakan pertanyaan. You should listen to more English song. Artinya tadi you should, kamu harus mendengarkan banyak bahasa Inggris. Next, you should sing more English song. More, kamu seharusnya menyanyikan banyak lagu bahasa Inggris. Iya.
Importantly artinya adalah penting. You should understand the lyric. Kamu harus mengerti liriknya. Oke, you should read more stories from around Indonesia and the world in English. Jadi you should artinya kamu harus membaca banyak cerita dari sekeliling Indonesia dan dunia dalam bahasa Inggris. I am sure you can if you try harder. Jadi saya yakin kamu bisa melakukannya jika kamu mencoba lebih keras, lebih kuat. Oke, let's recall. Mari kita mengulangi. Oke, the teacher give us 11 suggestions to use and learn English. Jadi guru yang tadi memberikan kita 11 saran untuk menggunakan bahasa Inggris. 1. You should greet our teacher and our friend in English. Jadi yang pertama kita harus menyapa guru kita dan teman kita dalam bahasa Inggris. 2. Kedua, we should ask question in English. Kita harus menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Ketiga, apa tadi ketiga? Baca lagi dalam bahasa Inggrismu tadi. Apa yang saran-saran dari? Jadi pelajaran kita di sini adalah menggunakan kata should. Apa tadi? Should artinya adalah seharusnya. Next, should not. Tidak seharusnya atau tidak harus. Oke, kita lanjutkan page 36, halaman 36. Collecting information artinya adalah mengumpulkan informasi. We will learn to give advice to people in the following situation. Jadi sini kita akan mempelajari bagaimana memberikan saran kepada orang ya pada situasi berikut. By saying what they should or should not do. Dengan mengatakan what they should. Jadi apa yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka lakukan tadi. Jadi kamu memberikan saran dengan menggunakan kata should atau should not. Artinya should tadi artinya seharusnya dan atau should not atau tidak seharusnya. Oke, here are what we will do. Di sini adalah apa yang kita lakukan. We will work in group. Kita akan bekerja dalam kelompok. Tapi sini bekerja sendiri aja ya. Oke, first we will read the example carefully. Kita akan membaca contoh dengan hati-hati. Oke, second, we will read each situation carefully. Kita akan membaca situasi tersebut dengan hati-hati. Third, ketiga, we will discuss and decide the suggestion to give. Ketiga, kita akan mendiskusikan dan memutuskan suggestion tadi, saran yang harus diberikan. Then, every one of us will handwrite the complete statement on a piece of paper. Jadi, kemudian kita akan menulisnya dan melengkapi kalimat tersebut di selembar kertas. Finally, terakhir, we will share our suggestion to the class. Terakhir, kita akan membagikan saran kita kepada teman kita di kelas. Next, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan sebuah kamus, oke? We will spell the words. Kita akan mengeja kata tersebut and use the punctuation mark correctly. Kita akan menggunakan tanda baca. The punctuation mark artinya tadi adalah tanda baca. Correctly artinya dengan benar. We will say the sentence loudly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan keras. Clearly artinya adalah dengan jelas. And correctly dan dengan jelas. If we have any problem, jika kita mempunyai masalah, we will ask our teacher for help. Jadi jika kita mempunyai masalah, tanyakan saya untuk bantuan. Oke. Here, oke, di sini di page 37, halaman 37, collecting information artinya mengumpulkan informasi. Jadi kamu disuruh mengerjakan yang tadi seperti yang disarankan di halaman 36. Oke, kamu mengisi atau melengkapi garis di bawah yang titik-titiknya ya. Oke, ada dua contoh di sini dibuat. We have to test tomorrow, English and IPS. Artinya jadi kita mempunyai dua tes besok, bahasa Inggris dan IPS. Jadi di bawahnya apalah saranmu ya? Di sini dibuat contohnya adalah sarannya, you should not go to the game. Kamu tidak harus pergi ke tempat game. You should study for the class. Kamu seharusnya belajar
belajar untuk tes tersebut. Oke, itu contohnya ya. Jadi kata you should not, kamu tidak seharusnya. Oke. Baru langsunglah saya, oke, kita buat contoh nomor 3. Oke, contoh nomor 3 kita lihat. Oh, ini contoh langsung dari saya. I will go out. Artinya saya akan pergi keluar. But it's very cloudy now. Oke, jadi apalah saran kita? Saya harus pergi keluar, tapi ini tadi katanya mendung. Jadi apa saran kita? Bisa juga you should not go. Kamu tidak seharusnya pergi. Baru bisa juga you should use umbrella. Kamu seharusnya menggunakan payung sebagai persediaan. Itulah contohnya nomor 3. Saya kira anak-anak didik kami bisa mengerjakannya di rumah di bukumu dan dipoto kepada saya langsung ke WhatsApp pribadi, bukan ke grup ya. Oke, tugas ini. Jadi buat terjemahannya, translate-nya, lalu jawab di tadi titik-titiknya dengan menggunakan kata should not. Artinya tadi apa? Tadi artinya should not itu artinya adalah tidak seharusnya atau tidak harus. Baru yang kedua adalah should, artinya kamu harus. Jadi kamu disuruh di sini adalah menggunakan kata should not, tidak seharusnya, atau should, harus. You should, kamu harus. You should blank blank blank, kamu harus titik-titik. Baru yang kedua adalah you should not, kamu tidak seharusnya titik-titik. Ya, jika ada pertanyaan buat anak didik kami langsung ditanyakan sama saya. Oke, belajarlah di rumah dengan baik. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan virus corona berlalu, kita belajar di sekolah ya, dan kita bertemu kembali sana. Oke, good morning everybody. Thank you for your watching for today. Thank you.